kita semua, selamat pagi. Hari ini kami kelompok 16 akan membawakan materi dengan topik variasi seksual. Namun sebelumnya, inilah kami yang bertugas menyampaikan presentasi pada hari ini. Yang pertama itu ada saya sendiri, Duva Yohasitorus, dan yang kedua itu ada Angelika Tresia Tarigan, dan yang ketiga itu ada Eric Boy Harapan Sitorus. Oke teman-teman, jadi langsung aja ya. Ya, saya Eric Boy Sitorus akan memulai materi pembahasan kami yang akan saya mulai dari pengertian perilaku seksual. Menurut Irawati dan Prugyatno, perilaku seksual ialah perilaku yang melibatkan sentuhan secara fisik anggota badan antara pria dan wanita yang telah mencapai pada tahap hubungan intim yang biasanya dilakukan oleh pasangan suami istri. Dalam Kartono, perilaku seksual adalah perilaku yang berhubungan dengan fungsi-fungsi reproduktif atau yang merangsang sensasi dalam reseptor-reseptor yang terletak pada atau yang di sekitar organ-organ reproduksi atau daerah-daerah erogen. Dan menurut Sarwono, perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik yang dilakukan sendiri, dengan lawan jenis, maupun sesama jenis. Berdasarkan pengertian-pengertian perilaku seksual yang telah disebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian perilaku seksual adalah segala perilaku yang muncul karena adanya dorongan seksual atau kegiatan mendapatkan kesenangan organ seksual melalui berbagai perilaku dengan cara merangsang, baik dilakukan sendiri, oleh lawan jenis, atau sesama jenis. Yang selanjutnya, aspek-aspek perilaku seksual. Yang pertama ada aspek biologis. Aspek ini respon fisiologis terhadap stimulus, seks, reproduksi, pubertas, perubahan fisik karena adanya kehamilan, serta pertumbuhan dan perkembangan pada umumnya. Yang kedua, ada aspek psikologis. Seks merupakan proses belajar yang terjadi pada diri individu untuk mengekspresikan dorongan seks melalui perasaan, sikap, dan pemikiran tentang seksualitas. Yang selanjutnya ada aspek sosial. Aspek ini meliputi pengaruh budaya berpacaran, hubungan interpersonal, dan semua hal tentang seks yang berhubungan dengan kebiasaan yang dipelajari individu dalam lingkungan sosial. Yang selanjutnya ada aspek moral. Yang termasuk dalam aspek moral adalah menjawab pertanyaan tentang benar atau salah, harus atau tidak harus, serta boleh atau tidak boleh suatu perilaku seseorang. Ya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Duva Sitorus. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita membahas mengenai bentuk-bentuk perilaku seksual. Yang pertama itu ada berpegangan tangan. Berpegangan tangan tidak selalu menimbulkan rangsangan seks yang kuat. Yang kedua itu ciuman kering. Ciuman kering adalah aktivitas seksual berupa sentuhan pipi dengan bibir. Yang ketiga, ciuman basah. Ciuman basah adalah aktivitas seksual yang berupa sentuhan bibir. Ciuman basah dapat menimbulkan sensasi seksual yang kuat dan mengakibatkan dorongan seksual sehingga tak terkendali. Yang keempat, ada oral sex. Oral sex adalah masuknya penis ke dalam mulut yang kemudian memberikan rangsangan sehingga mencapai orgasme. Yang kelima, berpelukan. Berpelukan dapat menimbulkan perasaan tegang, aman, dan nyaman disertai dengan rangsangan seksual, terutama bila mengenai daerah sensitif. Yang keenam itu berimajinasi dan berfantasi. Berfantasi atau berimajinasi adalah salah satu bentuk membayangkan aktivitas seksual yang bertujuan untuk menimbulkan perasaan erotisme. Yang ketujuh, meraba.
Meraba merupakan aktivitas meraba bagian-bagian sensitif rangsangan seksual, seperti payudara, leher, paha atas, vagina, penis, dan lain-lain. Aktivitas meraba dapat melemahkan kontrol diri, sehingga dapat berlanjut ke aktivitas seksual lainnya, seperti pairing, bahkan senggama. Yang kedelapan, masturbasi. Masturbasi adalah suatu usaha merangsang bagian tubuh sendiri dengan tujuan mencapai kepuasan seksual. Pada laki-laki biasanya merangsang alat genital, sedangkan pada perempuan lebih beragam, biasanya dengan merangsang alat genital, payudara, atau tubuh lainnya. Yang kesembilan itu ada petting. Istilah petting secara tradisional digunakan untuk menggambarkan usaha merangsang bagian tubuh tertentu yang saling dilakukan oleh pasangan, namun tidak sama pada hubungan seksual. Berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seksual. Ada dua faktor yang mempengaruhi perilaku seksual. Yang pertama itu ada faktor internal, dan yang kedua itu ada faktor eksternal. Faktor internal adalah perubahan-perubahan hormonal yang meningkatkan hasrat seksual, yang menumbuhkan penyaluran dalam bentuk tingkah laku seksual tertentu, seperti kelenjar penghasil reproduksi pria dan wanita. Yang kedua tadi ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu dapat berupa keluarga, pengetahuan dan sikap terhadap kesehatan reproduksi, penyebaran rangsangan seksual melalui massa, dan lingkungan pergaulan. Selanjutnya yaitu tanda-tanda kematangan seksual. Kematangan seksual remaja ditandai dengan keluarnya air mani pertama pada malam hari pada laki-laki. Istilah lain untuk menyatakan keluarnya air mani pada ejakulasi pertama disebut sperma. Sedangkan pada remaja wanita mengalami menstruasi pertama yaitu yang disebut dengan istilah mens. Mens terjadi kira-kira pada usia 11 tahun, yakni setelah tumbuhnya payudara, uterus atau rahim, dan pertumbuhan rambut kemaluan mulai lambat. Remaja menurut Mons dibagi atas 3 tahap, yaitu remaja awal usia 12-19 tahun, remaja pertengahan usia 15-18 tahun, dan remaja akhir usia 18-20 tahun. Maka dari itu, definisi remaja dibatasi khusus untuk yang belum menikah. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa remaja terdiri dari 3 tahap, yaitu remaja awal, remaja pertengahan, dan remaja akhir. Faktor-faktor penyebab seksualitas pada remaja. 1. Meningkatnya libido seksualitas yang disebabkan perubahan hormon remaja. 2. Penundaan usia perkawinan. Penundaan tersebut karena adanya undang-undang yang mengatur tentang batas usia pernikahan. 3. Adanya larangan memandang bahwa seksual adalah hal yang tabu sehingga remaja cenderung melanggar larangan tersebut. 4. Kurangnya informasi mengenai seks karena hubungan tidak terbuka antara orang tua dan anak. 5. Pergaulan remaja yang sekarang semakin bebas. Ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku seksual remaja, antara lain perkembangan psikis, fisik, proses belajar, dan sosial kultural. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab seksualitas adalah karena meningkatnya libido seksualitas, penundaan usia perkawinan, adanya larangan bahwa seks merupakan hal yang tabu, kurangnya pengetahuan tentang seks. Sekianlah hasil presentasi kami, terima kasih.